Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Kisah ini berawal dari gagang sapu lidi yang patah. Adun kemudian mengalami kejadian yang menyeramkan dalam hidupnya. Kecerobohannya memotong dahan pohon sawo tanpa izin telah membuat penghuni pohon sawo itu merasa terganggu dan marah. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Sebuah bangunan megah berdiri paling ujung di hamparan bukit yang indah. Di antara bangunan yang lain, bangunan itulah yang paling megah di bukit itu. Rupanya, bangunan itu milik seorang pengusaha yang tinggal di kota. Dan hanya sebulan sekali, pemilik bangunan megah itu datang dan beristirahat. Seiring waktu berjalan, dikarenakan kesibukan pemiliknya, maka akhirnya bangunan megah itu sering disewakan sebagai villa bagi para pelancong yang akan beristirahat di tempat itu. Lalu, 2 orang dipekerjakan sebagai juru rawat di villa tersebut untuk merawat dan menjaga serta mengurus tamu jika ada tamu yang menyewa dan menginap. Mang Yayat mengajak Adun keponakannya untuk mengurus villa itu dan tinggal di sebuah bangunan di belakang villa. Villa itu dikelilingi oleh pagar kawat berduri yang tinggi sehingga terasa aman dari orang yang hendak mencuri di tempat itu. Nah, di samping kiri villa itu terdapat taman yang indah dengan kursi-kursi dan meja yang tertata rapi, dihiasi bunga-bunga yang mekar harum semerbak mewangi. Namun ada yang janggal di tempat itu. Ada sebuah pohon sawo di pojok yang sedang berbuah lebat. Sebagian buahnya yang sudah tua dan matang nampak berjatuhan dan berserakan di bawahnya. Pagi itu, Adun sedang membersihkan halaman dan menyapu daun-daun kering yang berserakan di area itu, sedangkan Mang Yayat sedang membereskan ruangan. Adun yang melihat buah sawo yang berserakan lalu mengambilnya satu. Setelah dibersihkan dengan kain bajunya, ia pun memakannya. "Manis," ujarnya. Lalu ia mengambil beberapa lagi yang masih utuh dan menyimpan di dalam kantong kresek. Setelah itu, ia pun melanjutkan pekerjaannya. Ketika tengah asik menyapu dengan sapu panjangnya, tiba-tiba gagang sapu lidi itu patah. "Waduh," ujar Adun seraya membetulkan sapunya. Dan karena gagangnya patah, maka ia harus merunduk untuk menyapu halaman itu. Lama-kelamaan harus menunduk terus, ia pun menegakkan tubuh sambil memegang pinggangnya yang mulai terasa sakit. Adun lalu celingukan untuk mencari gagang sapu pengganti yang patah. Tiba-tiba, pandangan Adun berhenti pada dahan kecil pohon sawo. "Itu dia," ujarnya sambil tersenyum. Dan tanpa basa-basi, ia pun segera memotong dahan kecil itu. Lalu ia membentuknya menjadi gagang sapu. Dengan begitu Adun dapat mempercepat pekerjaannya tanpa harus merunduk lagi. Setelah selesai bersih-bersih, ia lalu membawa sapu itu dan menaruhnya di depan ruangan tempat Mang Yayat dan Adun beristirahat. Malam harinya, seperti biasa Mang Yayat dan Adun akan bergantian meronda di tempat itu, berjaga-jaga dari hal yang tak diinginkan. Selama ini memang belum pernah mengalami kejadian apapun, namun tetap saja mereka harus waspada sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka berdua dalam merawat dan menjaga villa tersebut.
Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Adun bersiap berkeliling di area villa itu. Atribut jaga malam telah ia kenakan, lengkap dengan golok di pinggang dan senter di tangan. Terlihat di pojok ruangan, Mang Yayat telah membaringkan badan. Adun membuka pintu dan menutupnya kembali. Ketika di luar, tiba-tiba Adun terkejut. Sapu lidi yang biasa berdiri di sana sudah tak nampak lagi di tempatnya. Lah, apa tadi lupa naruh ya? Pikir Adun saat itu. Dan tanpa punya prasangka sedikit pun tentang sapu itu, Adun lalu melanjutkan langkah mengelilingi villa itu. Ketika Adun akan sampai di bagian samping kiri yang mengarah ke taman, tiba-tiba terdengar di sana suara seperti orang yang lagi menyapu. Serak, serak, serak. Siapa yang nyapu malam-malam begini, umamnya? Bulu kuduknya pun mulai merinding seketika. Namun karena tugas, ia segera mendekati asal suara seraya menyorotkan lampu senternya. Tak ada siapa-siapa. Ia pun terus menyorotkan lampu senternya ke seluruh tempat itu. Dan pandangan Adun tertuju pada kursi taman. Ternyata sapu lidi telah berada di sana, bersandar di kursi itu. Rasa takut mulai menjalar di tubuh Adun saat itu. Ia segera mengambil sapu lidi itu dan bergegas kembali ke ruangannya di belakang dan menyimpan sapu lidi di tempatnya semula. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba giliran Mang Yayat untuk berkeliling. Adun segera membangunkan Mang Yayat yang sedang pulas tertidur. Mang Yayat terbangun dan segera mempersiapkan diri untuk meronda malam itu. Karena gengsi dan tak mau dibilang penakut, Adun sengaja tak memberitahukan kejadian tadi pada Mang Yayat. Pada keesokan harinya, tak ada cerita aneh apapun dari Mang Yayat pagi itu. Padahal Adun berharap Mang Yayat mengalami hal yang sama dengan dirinya. Lalu mereka pun bekerja seperti biasa, membersihkan dan merapikan seluruh ruangan villa tersebut. Dan selepas zuhur, mereka bergantian tidur siang untuk mempersiapkan diri nanti ketika ronda malam. Malam harinya, sekira pukul 2 dini hari, tibalah giliran Adun untuk mengontrol keadaan area villa tersebut. Ia akan bertugas sampai pukul 5 subuh. Ia lalu membuka pintu keluar dan menutupnya kembali. Sambil melangkah, ia penasaran dengan kejadian kemarin malam. Lalu melirik ke tempat sapu lidi berada. Ternyata sapu lidi itu masih berada di tempatnya. Adun pun lega. Ia melangkah melewati sapu itu. Namun baru 3 langkah ia melewati sapu lidi itu. Kembali Adun penasaran. Ia pun menoleh ke tempat sapu berada. Dan seketika bulu kuduk Adun meremang. Tak terasa keringat dingin pun mulai membasahi wajahnya. Ketika sapu yang tadi ia lewat masih ada, telah lenyap dari tempatnya semula. Dengan was-was dan takut, segera ia melangkah menuju ke ruangan depan. Ketika ia sampai di depan villa yang halamannya luas itu, tiba-tiba Adun melihat sosok berbaju putih yang sedang menyapu halaman. Dengan badan gemetaran, ia merundukkan badannya dan mengintip dari pot bunga besar. Sosok misterius itu masih terus menyapu. Adun segera merogoh saku bajunya. Diambilnya ketapel dan kerikil yang sudah ia siapkan sedari siang dan diarahkan ke sosok makhluk itu. Kerikil pun melayang menerjang tubuh sosok itu. Namun apa? Kerikil itu hanya menembus ruang kosong lalu mengenai kursi besi di taman itu. Tiba-tiba sosok makhluk itu membalikan badan dan melayang ke arah Adun. Dengan mulutnya yang menyeringai memperlihatkan sepasang taringnya yang runting. Sontak saja
Adun berteriak-teriak dan berusaha lari dari tempat itu. Namun, kaki Adun tak bisa lari jauh. Kakinya hanya mampu berlari di tempat itu, sementara sosok itu telah berdiri di belakangnya. Mang Yayat yang mendengar suara berteriak segera terbangun dan berlari ke asal suara. Didapatinya Adun yang tengah berlari-lari di tempat sambil berteriak-teriak. Dan ketika Mang Yayat mendekat, sosok itu pun menghilang dan seketika tubuh Adun terjerembab jatuh. Mang Yayat segera membangunkan Adun dan memapahnya ke ruangan belakang villa itu. Setelah tenang, Adun lalu menceritakan kejadian tadi pada Mang Yayat. Dan sejak kejadian itu, Adun sudah tak berani lagi untuk meronda malam sendirian. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.